Halo, apa kabar? Salam profit. Di video ini kita akan belajar tentang EA, Expert Advisor di Forex. Nah, untuk bahasan pertama kita akan membahas apa itu EA, terus yang kedua cara buat EA, yang ketiga tes EA, dan keempat tips pengguna EA. Nah, untuk yang pertama, EA itu adalah apa? Nah, EA itu adalah sebuah software yang dibuat di Meta Editor dalam Meta 4 itu ada Meta Editor. Di situ ada beberapa, misalkan kita mempunyai sistem memakai indikator, kita tuangkan ke dalam Meta Editor, lalu terjadilah sebuah software. Nah, di situ nanti EA itu akan bekerja selama 24 jam ketika kita tinggal. Nah, dia akan trading terus gitu selama um, Meta MT4-nya itu masih hidup. Tapi jika ingin MT4-nya dimatikan, ya kita bisa menggunakan server sih, sewa VPS. Nah, jadi EA itu sendiri, dia akan bekerja sesuai aturan gitu. Jadi sesuai aturan ketika si pembuat ingin transaksi ketika harga A, ya pas harga di A itulah dia akan terus transaksi gitu. Nah, juga di EA sendiri itu juga bisa kita gunakan ketika kita sedang sibuk ataupun kita tidak ada waktu untuk melihat MT4 dan kita menunggu konfirmasi, itu juga bisa digunakan EA. Nah, jadi EA itu sebenarnya alat bantu saja ketika kita trading, tetapi juga tidak 100% EA itu bagus karena setiap indikator yang ataupun sistem yang dituangkan ke dalam Meta Editor yang menjadi software itu ya tidak 100% juga, kadang ada loss-nya juga gitu. Jadi nanti EA itu tersebut apakah bisa memakai sistem stop loss ataupun MM-nya berapa persen ataupun memakai sistem tradingnya yang martingale atau tradingnya hedging. Nah, ini banyak sistem. Cuman di video ini kita akan mencoba bikin MA yang simple saja, tesnya seperti apa. Nah, jadi agar teman-teman yang sudah pernah terlibat bisnis EA ataupun investasi EA, baik yang sudah berhasil ataupun berhasil tapi tidak tahu EA, setidaknya udah tahu ya sebenarnya EA itu seperti apa. Oke, untuk cara buat EA seperti ini. Ketika kita buka Meta Editor, di sini ada beberapa file di sini. Nah, ketika misalkan kita klik New, kita buka EA baru saja. Nah, ini nanti akan menjadi satu software namanya EA baru saja. Nah, disinilah kita mengisi dari bagan-bagan yang ada. Nah, di sini ada on init, ada on the init, ada on tick. Nah, ini nanti bisa dipelajarin, banyak sumber dari buku juga ada, dari website juga ada, terus dari YouTube juga ada yang menjelaskan bagaimana cara membuat EA. Nah, jadi ketika misalkan sudah dibuat, EA itu dibuat misalkan seperti ini, di sini sudah diisi coding untuk load-nya seperti apa, maksimum risk-nya seperti apa, terus di sini udah ada buy seperti apa, terus cara untuk mengatur load-nya seperti apa. Nah, seperti ini nanti yang ini cara bagaimana dia melakukan transaksi sesuai indikator yang kita inginkan. Lalu di sini cara close-nya seperti apa. Nah, setelah itu kita klik compile. Nah, ini kita bicara ketika sudah EA itu sudah kita buat, pelan-pelan kita buat karena kita belajar. Lalu di sini compile. Nah, nanti di MT4 ini akan masuk di mana EA tersebut akan masuk di file meta 4 di open data folder di sini, dia akan masuk nih. Jadi MA-nya jadi misalkan MA21 yang tadi. Nah, ini kita tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat MQL, lalu di sini ada expert, di sini ada MA nih. Nah, dia akhirnya menjadi filenya yang ini MQL
X4. Nah, jadi inilah softwarenya. Nah, ketika softwarenya ini udah jadi, ya kita bisa masukkan di meta MT4 di mana-mana sih sebenarnya. Nah, misalkan kita mau trial. Nah, kita trial, kita punya MA tersebut, kita bisa klik di sini, kita klik misalkan MA21, waktunya kita setting mulai Januari sampai hari ini, per tanggal 31 Maret. Nah, di sini kita mempunyai time frame-nya misalkan H4, lalu kita lihat properties. Ini secara dasar saja ya, lots yang akan masuk ke dalam tradingnya 0,01, terus maksimum risk-nya 3. Nah, seperti ini. Kita tinggal klik bagaimanakah performa EA kita. Nah, kita waiting misalnya. Kita tunggu. Nah, kita lihat EA kita bergerak. Seperti inilah EA bekerja untuk trial ataupun ketika misalkan sedang berjalan live. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi kita mempunyai modal, misalkan EA kita tadi punya modal 1000, jadi berapakah sampai per tanggal 31 Maret. Nah, oke, ini kita lihat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari 1000 menjadi 600. Nah, kita bisa lihat resultnya seperti ini. Dari awal kita punya modal 1000, sempat naik menjadi 1400, turun jadi 700. Nah, di sini kita lihat grafnya, ternyata dia naik turun. Nah, seperti itu. Nah, di reportnya juga kita bisa lihat. Nah, ini semua developer yang menjual EA, dia akan melakukan seperti ini. Dia akan terus mencari sampai mendapati angka yang mereka inginkan gitu. Jadi itu yang bakal bisa dijual dan dipresentasikan kepada teman-teman agar teman-teman bisa investasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat performanya seperti apa. Oh, ternyata dalam 3 bulan EA ini tidak bagus. Oke, kita bisa coba satu lagi EA. Misalkan di sini kita cari ada, ini misalnya contoh BBMA. Saya lihat properti, saya modal 1000. Kita input, ini 0,01 lots-nya. Oke, kita klik di sini start. Kita mulai lagi. Nah, kita bisa lihat di sini ada perubahan dari balance-nya jadi berapa. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah paham tentang sistem trade-nya seperti apa, mau dicurahkan ke dalam EA, ya bisa, aman gitu. Jadi yang penting teman-teman juga harus tahu faktor resiko dan MM-nya. Oke. Nah, ini masih berjalan sampai end Maret seperti apa terjadi. Nah, ini sistem dari mungkin dari tadi base-nya EMA. Nah, jadi ini kita lihat berapakah jadinya resultnya, sempat plus minus. Nih kita lihat ya. Plus minus sesuai aturan, sempat sampai 4.400% selama 3 bulan. Lalu turun di end per tanggal 31 selama ini jadi 1.600. Jadi naik sebesar 60%. Nah, grafiknya seperti ini. Apakah ini dikatakan bagus? Kita balik lagi kepada teman-teman sendiri nantinya. Oke. Nah, ini terlihat nih dari modal kita awalnya 1000, sempat dia naik ke angka 4.004 dan lalu turun lagi. Nah, selama turun ini loss terus. Nah, seperti itu. Jadi sampai nanti ditemukan yang per setiap harinya konsisten ataupun makin lama makin naik terus. Nah, itu butuh skill dalam sistem trading di dasarnya, maksudnya di dalam analisanya dulu gitu, analisa manual lalu dituangkan ke dalam EA. Karena mungkin kalau dalam trading forex manual itu lebih kita bisa lebih mengontrol ketika misalkan satu sistem kita tidak sesuai dengan market, ya kita bisa nggak trade. Tapi kalau di EA ya dia langsung melakukan trade. Oke. Nah, tes EA sudah. Terakhir tips pengguna EA. Nah, untuk
para pengguna EA ini, pertama saya akan bicara untuk teman-teman yang menjadi investor, misalkan tidak mau tahu tentang forex itu seperti apa, tetapi teman-teman mau, yaudah saya bisnis EA. Nah, bagusnya ketika teman-teman ditawarin bisnis EA untuk ke depan, itu lebih baik pertama EA itu bisa dipakai di broker mana saja. Nah, jadi ketika ada yang menawarkan, ya di broker ini lebih bagus. Nah, seperti itu. Atau di sini coba Anda tanya, bisa nggak di broker saya? Atau teman-teman mencari rekomendasi broker yang teman-teman merasa aman di situ. Karena biasanya mereka menjual EA atau robot atau softwarenya itu memakai brokernya, itu ya permasalahan sih kebanyakan di sana. Jadi harap hati-hati di situ. Nah, dan kedua, tanya, ini EA-nya sistem tradingnya seperti apa? Apakah martingale? Apakah tradingnya one day satu trade atau seperti apa? Itu banyak. Jadi teman-teman juga bisa mencari tips-tipsnya bisa lihat banyak yang menjelaskan tips-tips untuk menggunakan EA itu seperti apa. Terus yang ketiga, ketika EA itu berjalan, apakah EA itu mampu untuk memberikan profit, itu yang penting. Nah, jadi teman-teman juga bisa tanya, apakah bisa di backtest? Kalau bisa live sama mereka, minta di backtest mungkin selama 1, 2, atau 3, 4 tahun gitu. Karena ada di MT4 ini kan ada tester juga, jadi teman-teman bisa tes juga seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang saat ini terlibat dalam bisnis EA atau forex, ya harap hati-hati karena banyak oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang EA robot, karena ada iming-iming di mana bisnis gampang, investasi mudah, profitnya juga mudah, sambil tidur-tiduran dapat profit. Ya tidak semudah itu, kawan. Oke, terima kasih dari kami. Salam profit, idealpip.com.